Materi berikutnya yaitu mengenai pendidikan kesehatan keperawatan kritis, atau secara spesifiknya yaitu patient experience with critical illness dan family experience with critical illness, gimana pengalaman pasien dan pengalaman keluarga dengan penyakit-penyakit di ruangan kritis, ya, atau di keperawatan kritis. Kenapa ini penting untuk dikaji? Karena teman-teman di sini barangkali nanti akan menjadi perawat di ruangan kritis, ICU, ICCU, HCU, ya. Kemudian di ruangan NICU, PICU, atau obstetri, kegawatan obstetri, maka teman-teman penting untuk mempelajari ini. Apa yang dimaksud dengan definisi pasien kritis? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pasien kritis di sini adalah pasien yang memang sudah kompleks sekali permasalahannya. Bahkan kalau misalkan dikatakan secara kasar, ya pasien-pasien ini mempunyai potensi untuk mengalami yang namanya kematian, ya. Resiko untuk mengalami kematiannya cukup besar. Biasanya pada pasien-pasien kritis ini perlu ada upaya atau penanganan yang khusus, ya. Tidak hanya beresiko tinggi untuk masalah secara aktual, tapi juga potensial dan bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa dari pasien tersebut. Apalagi kalau misalkan penanganannya sendiri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, itu maka diperlukan adanya kemampuan pada saat menganalisa kasus-kasus tersebut, ya. Diperlukan adanya kemampuan untuk menganalisis seberapa resiko ketika dilakukan intervensi A, apa resiko ketika tidak dilakukan intervensi A, gitu. Nah, kemudian tidak hanya mampu, ya. Kalau mampu sih saya kira di ruangan-ruangan lain juga mampu untuk melakukan tindakan tersebut, misalnya. Tapi di sini perawatan-perawatan yang memang di ruangan kritis itu dituntut untuk cepat dan tepat, ya. Tidak hanya mampu, tetapi cekatan, cepat dan tepat. Nah, esensi asuhan keperawatan kritis sendiri biasanya tidak hanya berdasarkan kepada lingkungan, tetapi biasanya di sini juga berdasarkan kepada alat-alat yang memang spesifik. Yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, begitu. Jadi penggunaan alat-alat di sini juga dituntut secara optimal. Jangan sampai banyak tombol di dalam monitor kita sendiri tidak mampu untuk menggunakan. Kira-kira untuk ventilator mode CIMP itu seperti apa sih? Gitu. Ventilator menggunakan mode kontrol itu yang kayak gimana sih? Kita sendiri nggak paham. Jadi itu memang perlu kita kuasai dan kita pelajari. Nah, teman-teman, kira-kira apa pentingnya edukasi pada pasien? Atau apa pentingnya edukasi kepada keluarga pasien? Kenapa sih pasien kritis itu harus diedukasi? Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya, kenapa pasien tersebut bisa atau harus kita berikan edukasi. Biasanya, kalau pasien kritis yang memang sudah mengalami pemulihan kesadaran atau sudah membaik kondisinya, kita berikan edukasi untuk kalau misalkan diperlukan untuk miring kanan dan miring kiri, kita anjurkan untuk miring kanan dan kiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perawat, pasien, dan keluarga pasien. Jadi intinya untuk menghindari hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan kondisi yang memperburuk keadaan pasien. Salah satunya adalah dekubitus. Dekubitus di sini, ketika terjadi dekubitus, karena apa?
Karena minimnya edukasi, edukasi pada pasien, edukasi pada keluarga pasien. Karena edukasi di sini tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai kesehatan, kemudian sehingga meningkatkan outcome kesehatan. Nah, kalau misalkan dekubitus ini sudah bisa kita atasi, berarti sudah ada edukasi yang optimal, sudah ada implementasi yang optimal. Dari siapa? Dari perawat. Kalau misalkan pasiennya tidak sadar, tuntutannya adalah kepada perawat. Pak, gimana kalau misalkan pasiennya sadar? Siapa yang memang menjadi tuntutan utama? Apakah pasien, keluarga, atau perawat? Sama perawat juga. Kenapa pasien sadar mengalami dekubitus? Karena ada dititik beratkan kepada perawat. Kalau misalkan perawatnya mengedukasi, misalnya Bapak selama 6 jam sekali, Bapak miring kanan kiri ya, atau 4 jam sekali Bapak miring kanan kiri ya, sekarang miring kanan, nanti kalau 4 jam berikutnya Bapak miring kiri, gitu. Nah, itu penting, karena menghindari terjadinya kerusakan, tidak hanya kerusakan kulit secara epidermis, bahkan bisa sampai dermis kalau dekubitus itu. Nah, kemudian edukasi yang seperti apa? Edukasi misalnya pada saat pemasangan selang ventilator. Nah, penting teman-teman ketahui bahwasannya biasanya pada saat pemasangan ventilator itu selangnya sering difiksasi di area sini ya. Pernah melihat nggak teman-teman? Pemasangan ventilator selangnya itu dinempel ke area pipi. Pak. Nah ya, nah biasanya kebanyakan yang ditempelnya di sini, ya. Padahal itu keliru. Kenapa keliru? Karena pemasangan ventilator yang begitu lama dipasangnya di area sini, kemungkinan besar itu nantinya ketika sudah selesai perawatan akan terjadi kerusakan atau perubahan posisi, ya. Perubahan posisi karena begitu lama dipasang, sampai apalagi kalau misalkan kencang fiksasinya. Nah, yang betul adalah nanti kita bahas pada saat langsung menggunakan mode ventilator. Nah, kemudian pentingnya personal hygiene, karena pada kenyataannya pasien tersebut akan mengalami kerusakan gigi, ya, kemudian kerusakan integritas kulit, kerusakan, pokoknya yang memang sampai berhari-hari tidak dibersihkan giginya itu, bahkan sampai ada yang rusak, ada yang bolong, ada yang patah, karena memang personal hygiene tidak diperhatikan. Bayangkan giginya itu tidak disikat berhari-hari begitu, jadi sangat luar biasa sekali, bahkan sampai ada yang menempel si mulut tersebut, saking keringnya si mulut tersebut nempel di antara bibir atas dan bibir bawah itu nempel. Jadi ketika ingin dibuka itu harus dibasahi dulu gitu. Bahkan ada yang seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman praktek di ruang keperawatan kritis, di ruangan-ruangan kritis, mohon ini diperhatikan. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak hanya secara fisiknya, tetapi biasanya psikososialnya, kemudian spiritualnya itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti pada saat kita menjadi perawat yang baik di sana, kita justru mengucapkan hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh pasien. Ini mah pasiennya tidak kooperatif, gitu. Pasiennya kalau ngelepas selang infus, gitu. Kitanya risih misalkan. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang bisa didengar pasien sebetulnya, walaupun pasiennya dalam kondisi tidak sadar, tapi pasien masih bisa mendengarkan. Justru pada saat kita memberikan implementasi, maka kita harus berikan komunikasi yang baik, tetap ucapan salam, kemudian tetap berikan penjelasan akan melakukan tindakan apa, pentingnya untuk apa, tetap kita lakukan. Walaupun pasiennya tidak bisa menjawab secara langsung, begitu, tetapi pasien mampu untuk mendengarkan. Kemudian yang dibutuhkan di sini tidak hanya komunikasi yang baik, tetapi ilmu pengetahuan yang luas, ya, ilmu pengetahuan yang luas, agar
pasien atau perawat tersebut mampu menganalisis keadaan pasien sehingga bisa kembali membantu pasien ke keadaan semula dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian kompetisi yang perlu dimiliki yaitu menjadi role model. Untuk siapa? Untuk perawat yang lain, untuk keluarga, untuk pasien. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang memang sebetulnya bisa ditiru oleh keluarga, oleh perawat lain, oleh pasien. Kemudian pahami kondisi psikologis. Ya, pahami kondisi psikologis. Kalau misalkan pasiennya merasa ketakutan, merasa cemas, ketika perlu didampingi oleh keluarga, mohon untuk dipersilakan keluarganya menunggu, begitu. Tapi kalau misalkan kondisinya itu tidak diharuskan pasien untuk bertemu dengan keluarga, mohon untuk didampingi, begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Di antaranya yaitu menggunakan nada bicara yang lambat pada saat memberikan pendidikan kesehatan, baik itu pada keluarga, baik itu pada pasien. Ya, jangan sampai hal-hal yang memang tidak diinginkan terjadi. Karena teman-teman sudah belajar yang namanya komunikasi keperawatan, bagaimana teman-teman sudah diajarkan bukan hanya komunikasi secara verbal, tapi teman-teman juga bisa berkomunikasi secara non-verbal. Baik itu dengan gaya tubuh, bahasa tubuh, kemudian memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Jadi intinya sih to the point, pada poin-poin yang sekiranya dianggap penting untuk dibahas, maka berikan edukasi itu. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Jangan sampai pada saat teman-teman membahas pasien, ibu ini pasiennya itu mengalami penyakit kardiovaskuler, begitu. Sehingga biasanya penyakit ini disebabkan karena adanya penyempitan pembuluh darah. Itu kan bahasa-bahasa yang memang sulit untuk diterima. Cukup dengan mengatakan, ibu pasien kemungkinan besar mengalami penyakit jantung, itu bisa disebabkan karena tekanan darah tinggi. Hipertensi juga belum tentu bisa dipahami oleh orang awam. Jadi minimalkan bahasa-bahasa yang sekiranya sulit dipahami oleh pasien, keluarga pasien. Kemudian berikan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, ini khususnya untuk keluarga pasien. Kemudian jelaskan tujuan yang spesifik dalam memberikan pendidikan kesehatan, serta berikan informasi dan pengetahuan yang baru yang berguna bagi pasien. Ini penting untuk dilakukan untuk pasien-pasien kritis. Bahwasanya pasien kritis di sini terbagi menjadi 4 prioritas dengan ada prioritas 1, 2, 3 dan ada prioritas yang memang di luar dari prioritas 1, 2, dan 3 atau biasa disebut Kemenkes menyebutnya yaitu kategori pengecualian. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pengecualian. Nah, Kemenkes di sini memberikan prioritas ini bukan tanpa maksud, tetapi ingin mengkategorikan siapa saja yang ada dalam prioritas 1, siapa yang ada di prioritas 2, dan siapa yang ada di prioritas 3. Yang pertama adalah pasien yang termasuk dalam prioritas 1. Biasanya pasiennya itu sakit kritis, hanya tidak stabil dan memerlukan terapi yang memang tertitrasi atau intensif, ya. Jadi betul. Nah, kategori-kategori keperawatan kritis atau pasien atau ruangan dalam prioritas keperawatan kritis, pertama yaitu ada beberapa prioritas. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pengecualian. Ini masuk ke dalam bukan ke prioritas 4, tapi ada kategori khusus yaitu kategori pengecualian. Di mana Kemenkes membagi kategori prioritas ini berdasarkan
Pertama, kalau masuk dalam kategori prioritas 1 yaitu pasien yang termasuk dalam prioritas yang sakit kritis, ya, dan memerlukan terapi intensif serta terapi yang terfiltrasi. Apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah dukungan ventilasi, alat penunjang fungsi organ atau sistem yang lain, misalkan seperti monitor, ya, EKG dan lain-lain yang menempel di tubuh pasien, misalkan penggunaan syring pump dan lain-lain di dalam pengobatan infus obat-obatan baik itu vasoaktif dan inotropik, kemudian penggunaan obat anti aritmia serta pengobatan lain yang secara tertitrasi tadi atau secara kontinu. Nah, biasanya pasien yang masuk ke dalam prioritas 1 ini adalah pasien-pasien yang pasca bedah. Pasca bedahnya di mana? Yaitu di kardiotorasik, atau pasien yang mengalami sepsis berat dan mengalami gangguan keseimbangan asam basa, seperti halnya yang sudah kemarin kita bahas di pertemuan kemarin di minggu pertama, dan elektrolit yang mengancam jiwa. Nah, sedangkan untuk prioritas kedua ini yaitu pasien yang masuk dalam kategori penyakit dasar jantung paru atau gagal ginjal akut dan berat, atau pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Pembedahan mayor tentunya bisa dilakukan di mana saja, yang memang pembedahannya dalam kategori cukup besar, ya. Kemudian kriteria pasien ini memerlukan pelayanan canggih di ICU sebab ini merupakan kriteria yang beresiko bila tidak mendapatkan terapi yang secara intensif dan secara segera. Misal pasiennya membutuhkan perawatan menggunakan pulmonary arterial catheter atau PAC, sehingga terapi di prioritas kedua ini tidak mempunyai batasan karena kondisi medisnya yang senantiasa berubah-ubah. Nah, untuk prioritas ketiga, pasien ini masuk tetap dalam kondisi kritis. Jadi intinya adalah prioritas 1, 2, 3 itu pasiennya dalam kondisi kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya atau penyakit akut, baik itu penyakit yang terjadi secara tunggal atau secara sendiri, atau penyakit ini bisa terjadi karena komplikasi. Kemungkinan untuk sembuh dan atau manfaat terapi di ICU pada kriteria ini minim sebetulnya, karena contohnya adalah pasien-pasien yang terjadi di prioritas 3 ini adalah pasien dengan keganasan metastatik yang disertai penyulit infeksi, kemudian bisa karena perikardial tamponade, sumbatan jalan napas, dan pasien penyakit jantung dan penyakit paru terminal, disertai komplikasi penyakit akut berat. Nah, pengelolaan pada pasien kriteria ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja. Jadi, di sini tidak ada atau tidak sampai dilakukan intubasi atau RCP. Kemudian yang prioritas berikutnya ini tidak masuk ke prioritas 1, 2, 3. Kalau prioritas 1, 2, 3 itu adalah prioritas dengan pasien-pasien yang kategorinya bisa dikatakan kritis, tapi untuk pengecualian ini pasiennya sendiri tidak punya kriteria untuk masuk ke dalam keperawatan kritis atau ruangan kritis. Hanya biasanya pasien masuk dengan kondisi yang biasa, namun ketika rumah sakit atau ruangan sudah dinyatakan penuh, sedangkan di ICU itu masih dikatakan tidak penuh. Biasanya kejadian-kejadian ini terjadi pada saat kondisi KLB atau kejadian luar biasa. Misal di ruangan bedah, di ruangan dalam itu dipenuhi dengan penyakit demam berdarah. Teman-teman juga sering melihat bahwasanya setiap rumah sakit pada saat kejadian demam berdarah itu bahkan ada yang sampai di lorong, ya, di lorong perawatan di lorong, bahkan di depan. Nah, ruangan ICU bisa digunakan untuk kejadian itu. Nah, untuk karakteristik pasien kritisnya sendiri dibagi menjadi
3 bagian. Pertama adalah pasien yang butuh intervensi medis yang segera oleh tim intensif care. Misalnya tadi atau kemarin saya sudah pernah jelaskan, pasiennya itu terjadi sumbatan jalan napas, sehingga pada saat dibuka jalan napasnya tetap napasnya tidak efektif, sehingga dibutuhkan tindakan intubasi. Oleh siapa intubasinya? Berarti oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Biasanya setelah dilakukan intubasi atau pada saat dilakukan intubasi, pasien sudah berada di sekitar ruangan ICU, gitu, atau masuk ke dalam ruangan kegawatan. Gitu. Jadi kategori karakteristik pertama adalah pasien yang butuh intervensi secara intensif dan secara segera. Kemudian yang kedua adalah pasien yang butuh pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Itu merupakan suatu bukti bahwasanya di ruangan ICU itu kita lihat yang terpasang tidak hanya ventilasi, tapi terpasang EKG, terpasang siring pump, terpasang kateter, terpasang alat-alat yang lain yang bisa menjadi suatu bukti bahwasanya karakteristik pasien kritis itu butuh pelayanan yang terkoordinasi untuk tubuhnya dan secara yang kontinu, begitu. Nah, kemudian untuk karakteristik pasien kritis yang ketiga, yaitu pasien yang memang membutuhkan pemantauan secara kontinu dan membutuhkan tindakan segera untuk mencegah dekompensasi fisiologis. Nah, apakah pasien ICU akan mengalami stres? Itu pertanyaan yang memang sering disampaikan. Atau keluarga yang ada di ruangan ICU juga mengalami stres. Betul ya, karena memang pada saat di ruangan ICU, di ruangan kegawatan lain, ini merupakan faktor pertama yang sering terjadi karena terbatasnya akses bertemu dengan keluarga, karena terbatasnya akses bertemu dengan pasien, karena minimnya pengetahuan keluarga dan pasien tentang keadaan dirinya, apakah akan kembali normal atau akan mengalami cacat atau akan mengalami kematian, itu yang dapat menyebabkan stres. Atau misalnya keluarga tersebut adalah tulang punggung atau pasien tersebut adalah tulang punggung di keluarga, itu akan semakin memperberat kondisi pasien karena biasanya pada saat tekanan atau pada saat stresor itu datang, tentu akan memakan energi atau membutuhkan energi yang banyak, sehingga biasanya pasien tidak hanya parah dengan kondisi penyakit yang dialami, tapi karena stres yang terjadi. Sehingga ketegangan-ketegangan dari fisik, psikis maupun mental ini harus diminimalisir. Caranya bagaimana? Caranya yaitu melibatkan keluarga dalam melakukan upaya perawatan atau biasa disebut dengan istilah kitanya medisnya yaitu family center care, di mana di sana adalah tindakan-tindakan yang memang berpusat atau melibatkan langsung keluarga dalam pelayanan di kesehatan. Nah, kemudian menurut Penny, penyebab lain kecemasan yang terjadi pada keluarga pasien yaitu tadi ya, karena terpisah secara fisik, kemudian merasa terisolasi secara fisik dan emosi dari keluarganya, sehingga minimnya dukungan, dan ini bisa menjadi faktor pasien bertambah parah kondisi penyakitnya. Tadi karena ada ketakutan kematian, ketakutan tubuh, kemudian pasien minim informasi untuk komunikasi dengan staf, dan begitu pula dengan keluarga karena hanya diperkenankan masuk sesekali saja ke ruangan ICU. Dan ini yang paling dominan biasanya karena tarif di ruangan intensif itu cenderung tidak murah ya, tidak murah, jadi menengah ke atas begitu tarifnya karena alat yang digunakan juga luar biasa. Nah, makanya tidak sedikit orang-orang yang memang ketika keluarganya dirawat di ICU, ketika tergantung
dalam alat atau pembunuhan alatnya secara parsial atau bahkan secara total. Ketika sudah lama 1 bulan 2 bulan, kadang-kadang mereka meminta inform consent atau meminta langsung kepada perawat untuk dilakukan pelepasan peralatan, ya, karena dengan anggapan bahwasanya pertama karena merasa kasihan kepada keluarga atau kepada pasien dengan dilakukan tindakan yang memang terus tergantung dengan alat. Kedua, tidak bisa dibungkiri karena tarif ruangan di intensive care itu bisa terbilang mahal. Gitu. Kemudian, lingkungan di ruang intensif yang penuh dengan peralatan canggih, sebagaimana kita ketahui, di sana di kiri bunyi, di kanan bunyi, ya, ventilator, monitor, kemudian ceiling pump, kemudian alat-alat yang lain itu selalu berbunyi karena kita membutuhkan itu karena pasiennya pasien kritis sehingga butuh alarm untuk mengingatkan ketika infus habis dan lain-lain, diingatkan oleh bunyi alarm. Kemudian jika pasien diintubasi, maka karena intubasi tersebut di saluran pernapasan dan ini akan mengganggu komunikasi, maka akan adanya kesulitan untuk berkomunikasi antara pasien dan keluarga atau pasien dengan perawat. Kemudian jam kunjung yang dibatasi di ruang intensif sehingga membuat keluarga tidak merasa disambut atau dilayani dengan baik. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah family center care atau metode yang sekiranya cocok digunakan untuk pasien-pasien, terutama pasien anak biasanya. Melibatkan keluarga secara langsung yang secara holistik, sehingga di sini peran keluarga itu terlibat dan masuk dalam peran yang sentral begitu, karena sesuai dengan Asosiasi for the Care Children atau ACCH, di sini perawatan dalam family center care ini mempunyai peranan penting dan selalu melibatkan peran penting dari keluarga, sehingga dukungan keluarga akan membangun kekuatan, ya, kekuatan kepada pemberian support anak, membantu untuk membuat suatu pilihan yang terbaik dan meningkatkan pola normal yang ada dalam keseharian selama anak sakit dan menjalani penyembuhan. Tadi karena pasien di dalam ICU itu tidak hanya pasien-pasien yang memang dewasa, tapi juga ada anak. Nah, holistik yang seperti apa? Holistik yang penting secara kajian biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Itulah sebabnya kita sering melihat bahwasanya di rumah sakit sekarang setiap kegiatan atau sebelum memulai kegiatan diawali dengan berdoa terlebih dahulu menggunakan speaker. Nah, kemudian kadang ada yang kunjungan untuk mengaji ke ruangan ICU, diperbolehkan untuk mengaji di ruangan ICU. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari family center care, di mana mereka mengkaji tidak hanya secara fisik sih sedang diupayakan untuk sehat kembali, tapi psikologis dan spiritualnya yang perlu disentuh. Jadi peran itu penting untuk dilakukan. Kemudian family center care di sini juga diartikan sebagai pendekatan yang memang inovatif dalam merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang diberikan didasarkan pada manfaat hubungan antara perawat dan keluarga, yaitu orang tua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi orang tua dalam merawat anak, sehingga dalam proses hospitalisasi anak dan orang tua masih bisa saling membantu. Orang tua membantu kesembuhan anak, kemudian anak juga intinya tidak terlalu khawatir dengan kondisi perawatan yang sedang dilakukan. Kemudian tujuan yang lain adalah meminimalkan trauma selama proses hospitalisasi dan untuk meningkatkan kemandirian dari keluarga. Dan yang ketiga yaitu bertujuan untuk memfasilitasi hubungan
dan baik itu antara anak dan keluarga atau orang tua, kemudian dari orang tua untuk anak. Nah, berikutnya adalah elemen-elemen FCC atau Family Center Care. Yang pertama, ini perawat menyadari bahwa keluarga adalah bagian yang konstan dalam kehidupan, sementara sistem layanan dan anggota dalam sistem tersebut berfluktuasi. Di sini kita sebutkan sebagai contoh, kesadaran perawat bahwa keluarga adalah bagian yang konstan adalah hal yang penting karena fungsi perawat sebagai motivator menghargai dan menghormati peran keluarga dalam merawat anak serta bertanggung jawab penuh dalam mengelola kesehatan anak. Selain itu, perawat mendukung perkembangan sosial, ya, tidak hanya secara sosial tapi emosional juga didukung serta memenuhi kebutuhan anak dalam keluarga. Oleh karena itu biasanya dalam menjalankan sistem perawatan kesehatan, keluarga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam mengasuh, dalam mendidik, melakukan pembelaan terhadap hak anak selama menjalani masa perawatan, sehingga anak akan merasa dilindungi oleh orang tuanya. Itu adalah elemen yang pertama yang memang perlu dilakukan oleh keluarga dalam menjalankan family center care. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi kerjasama antara keluarga dan perawat di semua tingkat pelayanan kesehatan. Di sini tentunya harus berkolaborasi untuk memberikan perawatan kepada anak, dan peran antara kerjasama orang tua serta tenaga kesehatan tentu dituntut karena tadi ini merupakan hal yang vital dan penting untuk proses penyembuhan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan keluarga dan mempertimbangkan metode-metode alternatif dalam coping. Di sini tujuannya untuk menunjang keberhasilan perawatan anak sebetulnya, karena pada saat mereka di rumah sakit biasanya ini menjadi sulit, apalagi kalau misalkan anaknya tersebut merupakan anak yang memang selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi peran orang tua dalam family center care ini adalah bisa dikatakan cukup besar. Yang keempat, memperjelas hal-hal yang kurang jelas dan informasi lebih konkret oleh orang tua tentang perawatan anaknya yang tepat. Kemudian kelima adalah membentuk kelompok support antara orang tua. Kemudian keenam, mengerti dan memanfaatkan sistem pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Kemudian melaksanakan kebijakan dan program yang tepat sesuai tentunya dengan apa yang memang sudah dianjurkan di dalam ilmu keperawatan. Kemudian menunjukkan desain transportasi perawatan kesehatan fleksibel, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dan kesembilan, mengimplementasikan kebijakan dan program yang tepat, komprehensif, meliputi dukungan emosional dengan staf. Ini adalah kebutuhan keluarga di ruang intensif, ya. Tentu yang dibutuhkan keluarga adalah adanya informasi yang terus-menerus, adanya jaminan apakah pasien tersebut akan pulih kembali 100% atau sekian persen. Kemudian adanya kedekatan antara perawat dengan keluarga, keluarga dengan pasien. Kemudian terjalin kenyamanan antara satu sama lain, dan tentunya dukungan dari perawat pada keluarga sehingga keluarga bisa memberikan dukungan kepada pasien, atau bahkan dari pasien atau dari keluarga langsung ke pasien, atau dari perawat langsung ke pasien. Itu mungkin teman-teman